Halo semuanya, apa kabar? Aku Ivan di sini. Nah, kalau kamu itu pakai banyak alat bantu untuk upaya pemasaranmu, seperti iklan, email, postingan blog, semuanya bisa jadi ribet dengan sangat cepat. Selain itu, kamu itu mungkin bahkan nggak tahu dari mana orang-orang sebenarnya datang, karena seringkali bukan hanya dari satu klik aja yang bikin seseorang itu akhirnya membeli atau melakukan konversi. Disinilah alat seperti GoHealth itu berperan, karena mereka bisa melacak setiap bagian dari alur pemasaran kamu untuk melihat dengan tepat apa yang benar-benar membuahkan hasil. Namun, itu hanya akan berhasil kalau kita itu benar-benar tahu cara menghubungkan semua bagian tersebut. Jadi dalam panduan ini, aku bakal pandu kamu tentang cara tepat menghubungkan seluruh ekosistem pemasaranmu supaya semuanya berada di bawah satu atap. Jadi ayo kita mulai aja. Sekarang sebelum kita lanjut ke tutorial lengkapnya, mari kita bahas kenapa menghubungkan berbagai bagian pemasaranmu itu sangat krusial. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, di zaman sekarang ini orang-orang melakukan segala macam hal dalam pemasaran. Kamu mungkin main di SMS, email, postingan blog, iklan. Ada banyak jalan berbeda di mana orang-orang bisa masuk. Hari Jumat di akhir pekan, kamu itu lagi duduk di sana dan bertanya-tanya tuh, dari mana sebenarnya orang-orang ini datang? Apakah dari email yang aku kirim, atau media sosial, atau iklan? Mana yang berhasil dan mana yang enggak? Itulah poin utama dari menyatukan semua sistem di bawah satu atap, guys. Meskipun tempat-tempat terpisah itu bisa bekerja, kita nggak bener-bener tahu apa yang sebenarnya menyebabkan orang melakukan konversi kan? Dan ingat, seperti yang aku katakan tadi, seringkali jalannya berbeda-beda juga. Maksudku tuh, seseorang mungkin melihat iklan, lalu mereka nggak klik email dan lalu ngelihat postingan media sosial. Baru kemudian mereka meluangkan waktu bersamamu ya kan? Biasanya alur kayak gitu tergantung pada apa yang kamu jual. Tapi seringkali kalau barangnya mahal, orang-orang bakal ngelakuin riset dulu tuh. Dan sekarang ayo kita masuk ke GoHealth untuk melihat isinya. Aku bakal membagikan layarku di sini. Jadi kalau kamu itu mau coba atau pengen jajal platform ini sendiri, silahkan aja cek link di bawah pada bagian deskripsi ya. Buat mulai dengan GoHealth. Nah, setelah kamu klik linknya, silahkan tekan aja tombol yang bertuliskan 14 hari free trial ini ya teman-teman. Masukin aja nama perusahaan kamu, nama lengkap, alamat email, dan nomor teleponmu. Aku bakal namain ini tes ya. Terus ini email yang bakal aku pakai. Sip, dari situ kamu bakal punya dua pilihan paket yang beda guys. Ada pilihan seharga $97 dan $297. Tapi jangan khawatir, kamu punya waktu 2 minggu buat mencoba sistem ini sepenuhnya secara gratis. Dan baru putuskan itu nanti. Terkait paket-paket tersebut, perbedaan terbesarnya menurutku adalah berapa banyak sub-account yang kamu dapatkan. Yang aku maksud tuh kayak gini nih, sub-account tuh kayak fitur pemasaran buat bisnis spesifik tersebut gitu ya. Jadi secara hipotesis, katakanlah kamu itu adalah agensi pemasaran yang menangani pemasaran buat berbagai bisnis berbeda. Kamu bakal butuh dashboard yang beda juga, laporan berbeda, dan fitur berbeda karena setiap bisnis itu dibangun secara berbeda guys. Dan yang lebih penting, kamu itu nggak pengen data-datanya tumpang tindih ya kan? Nah disitulah paket unlimited itu jadi masuk akal karena kamu butuh sub-account berbeda buat setiap bisnis tertentu pastinya. Namun kalau kamu itu melakukannya hanya untuk bisnismu sendiri, sebagian besar fitur udah termasuk dalam versi $97 guys. Jadi aku saranin pilih yang itu aja. Setelah kamu itu mengisi informasi pembayaran, centang kotak kecil ini dan mulai uji coba gratis 14 hari kamu teman-teman, dan kamu siap beraksi. Oke, setelah selesai mendaftar, begini tampilan layarmu nantinya. Nah, ingat, akan ada dua jenis pengaturan yang berbeda ya guys. Bakal ada pengaturan agensi dan pengaturan sub-account. Nah, kalau kita itu melakukan pemasaran untuk bisnis kita sendiri, kita bakal lebih banyak menghabiskan waktu di bagian sub-account ya. Jadi, langsung masuk aja ke sini, buka sub-account, dan aku bakal bikin ini satu dari nol gitu. Jadi, silakan aja tekan di sini dan kita bisa langsung menambahkannya secara manual. Masukin nama depan, nama belakang, email, dan nama bisnismu. Misalnya nama bisnisnya tuh adalah tes ya. Ini ada niche-nya, ini kayak semacam bisnis gitulah. Kita namain aja toko acai gitu ya kan. Lalu masukin nomor telepon bisnis dan alamat, kota, tempat tinggal kamu, dan zona waktu. Oke, pilih apa aja yang kamu mau di sini dan boom. Mari kita tekan sub account di sini teman-teman. Di sinilah kita itu bakal menghubungkan semua pemasaran kita. Sip, sekarang tepat di bagian yang bertuliskan klik di sini buat beralih ya. Kita klik itu aja teman-teman buat sub account-nya yang baru aja kita bikin. Dan di sinilah dashboard sub account-nya tuh berada. Di mana semua fitur yang berkaitan dengan bisnis kamu itu bakal muncul di sini. Kayak fitur-fitur utama, dashboard utama, ringkasan seluruh aktivitas, percakapan, ada kalender dan kontak, ini buat ngelola jadwal dan data pelanggan, ada pembayaran dan agent AI, ada marketing, ini bagian paling penting sih buat kita, ada otomasi dan website di situ ya teman-teman, terus pelaporan juga, ini buat ngelihat hasil kinerja, karena ini adalah video khusus pemasaran ya, aku bakal fokus pada hal-hal yang berpusat pada pemasaran aja, yaitu di marketing, automation, dan sites-nya. Dan kalau kamu itu scroll ke bawah, ini ada reporting, mari kita buka bagian marketingnya, ini bakal jadi social planner gitu buat kamu, dimana kamu itu bisa menghubungkan semua media sosialmu biar semuanya ada di satu tempat. Ini ada Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, dan lainnya. Lalu ada tempat untuk mengelola email, untuk email marketing, dan kamu bisa membuat campaign dan melakukan semuanya di dalam GoHealth. Selanjutnya, kamu itu punya snippet di sini teman-teman, yang intinya adalah potongan konten siap pakai di situ, dan dari sana kamu itu bisa modifikasi sesuka hati. Contohnya misalnya ya, kita itu menjalankan toko acai dan kita bisa memasarin ke pemadam kebakaran, polisi, guru, perawat, dokter, dan siapapun. Meskipun cara pemasaran ke tiap kelompok itu berbeda jauh,
itu, beberapa hal tetap akan terasa mirip sebenarnya. Disitulah snippet itu bakal sangat berguna karena bisa menghemat banyak waktu kamu. Terus ada timer hitungan mundur. Kalau ada hari libur kayak Natal, kamu itu bisa meluncurkan promo Natal ya, sehingga kamu itu bisa memberikan kesan urgensi gitu lah kepada pelanggan kamu. Lalu ada trigger links di mana kita itu bisa melihat trigger linknya atau menganalisanya teman-teman, dan itu adalah link yang bisa kita masukin ke dalam email atau SMS kita. Dengan begitu, setiap kali kamu itu mengirimkannya, kamu itu bisa melacak dan melihat mana yang berhasil dan mana yang enggak. Aku rekomendasiin kalian buat ngelakuin A/B testing sebanyak mungkin, karena dengan begitu kamu itu bakal punya tolak ukur yang baik tentang apa yang efektif dan apa yang sebenarnya enggak ya. Karena itu nantinya bisa kamu lihat di analisis pelaporan milikmu. Berikutnya adalah affiliate manager teman-teman. Di sini kita itu punya dashboard yang berkaitan dengan affiliate manager. Jadi apapun yang terkait dengan afiliasi, kita itu bisa lihat di sini guys. Ini sangat bergantung pada apa yang kamu jual sebenarnya. Kalau kalian jualin layanan SaaS, itu tentu sangat berbeda dengan menjual acaibo ya. Tapi kalau pemasaran afiliasi menjadi bagian dari strategi pemasaranmu, aku sangat nyaranin buat lakuinnya di dalam high level. Seperti yang kamu lihat pada bagian link tadi, kita ini bisa menyimpan semuanya di satu tempat. Kalau seseorang itu menjadi prospek atau lead melalui pemasaran afiliasi, kita bisa langsung menghubungi mereka melalui SMS, email, dan link yang kita kirimin. Di bagian afiliasi, ada banyak opsi mulai dari dashboard, campaign, pembayaran, hingga media. Dan pada bagian brand boards, kamu itu bisa mempersonalisasi warna dan gambar agar benar-benar sesuai dengan brand merek kamu. Dan terakhir untuk ad manager, kita itu bisa langsung mengelola segalanya terkait iklan kalian. Tapi kalau kita itu scroll ke bawah, itu bakal makan biaya tambahan sedikit sekitar $29 per bulan. Jadi ya, itulah yang semua yang bisa kita hubungkan dari tab marketing di bawah ini. Tapi masih bakal ada banyak lagi loh. Jadi ayo kita lanjutin. Sekarang kita ke tab automationnya teman-teman. Jadi bayangkan kayak gini, katakanlah seseorang itu komentarin Instagram kalian, ngirim email atau ngeklik iklan kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, dalam situasi kayak gitu, kita punya dua pilihan. Pertama, kita bisa melakukannya secara manual satu per satu, meskipun itu mungkin berhasil di bawah. Seiring berkembangnya bisnis kalian, itu bakal jadi mustahil. Ya, personalisasi satu lawan satu itu bagus banget, tapi coba tebak, bakal mustahil untuk melakukannya dalam skala besar. Tapi bagaimana kalau aku beritahu bahwa kita bisa punya tingkat personalisasi yang sama, tapi semuanya dilakukan secara otomatis buat kamu? Nah, disitulah peran workflow. Intinya, cara kerjanya tuh, kalau sesuatu terjadi, maka kita akan lakukan X, Y, dan Z. Jadi misalkan seseorang itu ngeklik salah satu link yang kita tunjukin tadi, mereka itu bakal dapat email lain yang isinya bener-bener berbeda dibandingkan orang yang nggak berinteraksi sama sekali. Berikutnya kita bakal bikin workflow ya. Nah, sekarang kalau kita itu ke bagian create workflow ya, bakal ada banyak pilihan tuh. Kita itu bisa membuatnya dari nol atau dari template guys. Untuk template, caranya itu cukup mudah dan aku sangat menyarankan kalau kamu itu baru aja memulainya. Ada template untuk berbagai hal. Ada reaktivasi daftar kontak, pengingat konfirmasi kemenangan, template ulang tahun. Ini buat ngingetin mereka di hari ulang tahunnya. Terus ada nurture untuk yang nggak hadir gitu, dan balasan teks otomatis buat panggilan tak terjawab. Ada Facebook Messenger juga. Terus ada balasan otomatis FAQ-nya, dan ini untuk konfirmasi pendaftaran webinar, urutan email drip, long term nurture, dan ya kamu pasti paham maksudku guys. Jadi ayo kita lihat di balik layarnya seperti apa tampilannya. Kita akan tekan create workflow dan pilih start from scratch di situ, dan boom. Sekarang kita akan masuk ke bagian teknisnya, yaitu trigger and action di sini teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, caranya sangat simpel sekali. Tekan add new trigger, lalu pilih pemicu apa yang ingin kamu aktifkan. Ingat yang aku sebutkan tadi, misalkan seseorang itu mengklik link yang sedang kita analisis. Di sini kita klik link ya. Lalu salah satu kejadiannya adalah trigger link klik di situ, dan ayo kita simpan itu teman-teman. Dan sekali lagi, aku paham ini masih pengaturan bawaan. Ini bakal jauh berbeda di tampilan belakang kalian ya, karena akan sangat lebih disesuaikan dengan bisnis kalian masing-masing. Karena sekali lagi, poin dari video ini adalah agar kamu itu bisa dapat gambaran umum tentang platform ini, sehingga kamu itu bisa mengembangkannya sendiri nanti. Wah, ini keren guys. Jadi ini pemicu atau trigger kita, dan dari situ kita itu bisa pilih apapun yang kita mau. Ayo kita tekan tombol plus di situ, dan boom, kita bisa lakukan banyak hal berbeda teman-teman. Mulai dari fitur yang fokus ke kontak, komunikasi, mengirim data, hingga pengaturan internal seperti pernyataan if then gitu, sampai AI workflow. Ada model AI eksternal juga, terus bikin janji temu dan upload CRM, pembayaran, marketing, dan afiliasi, dan lain-lain. Contoh termudah yang aku sebutkan tadi adalah ketika aja email, kamu ya bisa langsung ngirim email berdasarkan tindakan spesifik itu supaya orang tersebut terus berinteraksi. Tapi ingat, pastikan email itu benar-benar memberikan nilai manfaat, karena kalau kamu itu mengirim email cuman asal kirim, itu nggak ada gunanya bagi siapapun. Jadi coba pikirin baik-baik saat kita itu ngebangun otomasi di sini, dan apa manfaatnya ini gitulah. Dan kita lihat ini ada yang sangat keren ya teman-teman. Kalau kamu itu nggak mau ngebangun workflow ini selangkah demi selangkah, kamu bisa minta sistem AI melakukannya untukmu. Di bagian bawah yang bertuliskan workflow AI, kita bisa jelaskan alurnya ke sistem dan dia bakal ngebangunnya buat kita guys. Jadi secara hipotesis, katakanlah seseorang itu telah mengklik link tersebut, lalu dari sana aku akan mengirimkan email kepada mereka. Kemudian aku akan masukin mereka ke daftar spesifik. Setelah itu, aku akan perbarui peluangnya atau opportunity-nya
di sistem belakang dan aku akan kirimin SMS. Kemudian akan ada pengingat tugas untuk mereka. Kamu pasti paham maksudnya kan? Sistem AI akan membangun seluruh proses ini untuk kamu karena terkadang bisa membingungkan karena banyak hal yang harus dikelola. Terutama saat kita mulai membuat cabang dan membangun berbagai node serta tindakan berbeda di sini. Semuanya bisa berantakan dengan sangat cepat. Jadi aku sangat menyarankan untuk membangun seluruh proses ini dengan AI terlebih dahulu karena itu akan membuat prosesnya jauh lebih mudah. Sip, sekarang kita sudah paham konsep di balik alur kerjaannya. Mari kita bahas bagian situsnya ya untuk melihat apa aja yang ditawarkan. Ini ada fitur Sites Marketing 2.0. Ini terkait situs ya. Ini tuh pada dasarnya adalah marketing 2.0 gitulah. Di sini kita punya funnel, situs web, toko, webinar, analitik, blog, WordPress, portal klien ya kalau kalian tuh punya. Terus ada formulir, survei, quiz, dan widget obrolan atau bahkan kode QR. Kalau kami itu mencantumkannya di materi pemasaran apapun. Coba lihat, kalau aku itu menekan funnel baru di sini, aku akan menamainya tes, tekan buat, dan boom, begitulah tampilan dasar untuk funnelnya. Di mana kamu itu akan memiliki langkahnya, statistik, penjualan, keamanan, acara, dan pengaturan. Dan sekali lagi, kamu bisa memiliki visual yang terkait untuk setiap bagiannya, guys. Sekarang coba lihat ini. Kalau kita itu kembali ke funnel, kita bakal tekan funnel baru di sini ya. Terus buat satu dengan AI dan tekan aja lanjut. Nama bisnisnya ini Bitsy Bowl. Oke, niche-nya ini adalah AI shop dan mari kita tekan berikutnya dan kita ingin menghasilkan lebih banyak prospek ya di sini dan kontennya juga harus terasa ramah gitulah. Ini ramah itu bagus ya kan. Baiklah, mari kita tekan generate dan coba tebak. Sekarang AI sedang melakukan semua pekerjaan berat buat kita. Baiklah, jadi ini bisa menjadi semacam halaman pendaratan gitu atau landing page ya guys yang akan dilihat orang tersebut. Dan dari sana setiap tombol yang mereka tekan itu akan membawa mereka semakin masuk ke dalam funnel seperti yang aku katakan sebelumnya. Ini akan menjadi bagian paling atas dari funnel kamu dan dari sana saat orang itu terus mengklik lebih banyak tombol, mereka akan masuk lebih dalam. Kita selalu bisa menambah langkah atau bahkan mengimpornya dari sistem lain. Dan kalau kamu itu mau mengubah apapun atau punya variasi yang berbeda, kamu itu bisa dengan mudah melakukan A/B testing di sini juga. Dengan begitu, kamu bisa melihat apa yang berhasil dan apa yang enggak, guys. Keren kan? Dan setelah kamu itu mempublikasikannya, kamu itu bisa melihat semua statistik di baliknya serta penjualannya. Untuk bikin websitenya ya, kamu bisa melakukan hal yang sama ya teman-teman buat situs kamu. Jadi kalau kita itu kesini, kamu itu bisa ngebangun seluruh website di sini dan sekali lagi kita itu bisa membuatnya dari kosong ya atau dari template. Katakanlah kita membuatnya dari template dan mari kita pilih yang satu ini. Seperti yang mungkin udah kamu duga. Poin yang pengen aku sampaikan di sini itu adalah secara harfiah ya, segala sesuatu dari perspektif pemasaran itu ada di dalam high level. Jadi mau kamu itu cari funnel, website, formulir atau link, semuanya ada di bawah satu atap. Dan lihat ini, kalau kita itu pengen mengubah apapun pada funnel atau website kita, semuanya cukup mudah guys. Kamu tinggal mengetiknya aja dan semuanya tinggal drag and drop doang dan ini sangat mudah digunakan. Jadi mari kita keluar dari sini dan segala hal visual yang kamu lakukan mulai dari webinar, blog hingga website, WordPress bisa kamu lihat semuanya dalam opsi site-nya. Dan kalau kamu itu pengen menggali lebih dalam dan berkomunikasi lebih jauh dengan pelanggan, kamu itu selalu bisa meluncurkan formulir, survei, atau kuis. Sekali lagi, itu terserah kalian karena semuanya tergantung pada jenis bisnis yang kamu jalankan. Terakhir ada tab reporting ya. Nah, tab reporting ini tuh keren banget karena punya semua yang kamu butuhkan dari sudut pandang angka. Dan ingat, nggak ada data di depan aku saat ini yang ini real. Jadi ya, ini contoh buat kamu aja guys. Di sini kita itu punya berbagai macam laporan. Ada laporan panggilan, laporan janji temu, dan laporan audit. Kamu itu bisa gulir atau scroll ke bawah ini dan segala sesuatu dari perspektif pemasaran, berapa biayanya dan berapa banyak yang benar-benar dihasilkan, itu bisa kamu lihat langsung di sini dan ini bakal sangat menyenangkan karena sekarang kamu itu nggak perlu buka 3 jendela berbeda teman-teman. Dulu para marketer harus membuka Google di satu sisi dan Facebook di sisi lain dan pemasaran email di sisi ketiganya. Itu banyak banget dan yang terburuk adalah hampir mustahil buat membandingkan semuanya satu sama lain. Kamu secara harfiah harus mengekspor data itu ke Excel atau semacamnya lalu bandingin itu di sana. Kemudian kamu harus melakukan hitungan matematika yang cukup rumit dan nggak ada orang yang punya waktu buat itu. Tapi dalam high level, kita itu bisa ngelihat semuanya tepat di depan kita melalui alat pelaporan, pemasaran, atau bahkan dashboard. Satu hal terakhir sebelum aku biarin kamu pergi adalah aku pengen nunjukin laporan atribusi ya. Ini fitur yang luar biasa banget karena kita bisa melihat berapa banyak pendapatan yang ditutup, peluang win-nya, dan total prospek yang dihasilin. Tentu aja, seiring bertambahnya orang yang datang, semua data ini akan terisi otomatis untuk pendapatan, prospek, dan peluang. Kamu bahkan bisa melihat peristiwa, sesi tertentu, dan itulah bagian yang aku pengen kamu perhatikan. Jadi, kita itu bisa melihat jenis acara, sumber, kontak, campaign, dari mana mereka berasal, dan semua UTM dari media, konten, sumber ya, sampai istilah, terus link URL, review, dan jam berapa ini dibuat. Dan ya, kalau kamu itu mau ya, kamu selalu bisa mengekspor ini atau memfilternya gitulah sesuai keinginan kamu teman-teman. Jadi secara keseluruhan, ini sumber kebenaran yang terpusat gitu. Nah, itu dia. Seperti yang kamu lihat, menyatukan semua alat pemasaran kamu di satu tempat, itu nggak hanya akan bikin kamu jauh lebih efisien, tapi juga mungkinin kamu membuat semua keputusan berdasarkan data. Dan karena semuanya itu berada di bawah satu atap, kamu itu akan tahu bahwa data itu tuh akurat. Jadi, kalau kamu itu pengen mencoba platform ini sendiri, silakan cek link di bawah di dalam deskripsi untuk uji coba gratisnya. Dan kalau kamu itu merasa video ini membantu, pastikan buat like dan juga subscribe ya buat video lain
lainnya kayak gini karena itu bakal ngebantu mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi dan peace!